Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema Lembaga Pendidikan Nonformal 2 yang disusun oleh yang pertama Muhammad Aziz, yang kedua Alfian Rizkyandrawan, yang ketiga Antin Khairin Nisa. Yang pertama adalah madrasah diniyah. Pengertian madrasah diniyah. Kata diniyah berasal dari bahasa Arab yang berarti keagamaan, dari akar kata din yang memiliki arti pasrah, tunduk, patuh, tingkah laku, kebiasaan, kepercayaan, tauhid, ibadah. Kata madrasah juga berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar. Madrasah diniyah adalah tempat lembaga pendidikan yang mengkaji agama dari berbagai sudut pandang atau pendekatan. Tingkatan madrasah diniyah. Yang pertama, madrasah diniyah awaliyah. Madrasah diniyah awaliyah adalah masa pendidikan jenjang dasar yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memberikan ilmu keagamaan serta terpisah dan berada di luar jalur sekolah. Yang kedua adalah madrasah diniyah wusta. Madrasah diniyah wusta adalah unit pendidikan madrasah diniyah tingkat menengah setelah pendidikan madrasah dasar atau pendidikan awaliyah. Di sini dipelajari pendalaman ilmu agama lebih seperti tafsir, fikih, nahwu, shorof, hadis, dan lain-lain. Yang ketiga adalah madrasah diniyah ulya. Madrasah diniyah ulya yaitu satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas sebagai pengembangan yang diperoleh pada madrasah diniyah wusta dengan masa belajar 2 tahun dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu. Tujuan madrasah diniyah: 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam. 2. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam. 3. Melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar agama Islam. 4. Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ajaran agama Islam. Pengertian pondok pesantren. Kata pondok diambil dari bahasa Arab yaitu funduk, yang artinya hotel atau asrama, sedangkan pesantren berasal dari kata santri. Secara istilah, pondok pesantren adalah tempat pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri yang diasuh oleh kiai yang tinggal atau mukim bersama-sama dalam satu lokasi. Macam-macam pondok pesantren. Yang pertama adalah pondok pesantren berdasarkan kurikulum. Berdasarkan kurikulum terbagi menjadi 2 pesantren. A. Pesantren tradisional. Pada pesantren ini pengajaran pendidikan menggunakan sistem pengajaran non-klasikal. Yang B adalah pesantren modern. Pada pesantren ini pengajar pendidik menggunakan sistem pengajaran klasikal. Yang kedua, pondok pesantren berdasarkan sistem pengajaran. Yang pertama adalah sistem non-klasikal. Dalam sistem ini, pemberian pembelajaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu dalam sistem sorongan dan dalam sistem bandongan. Yang B adalah sistem klasikal. Dalam sistem ini, pembelajaran dengan sistem non-klasikal mulai ditinggalkan. Yang ketiga adalah pondok pesantren berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pesantren terbagi atas 2 sifat, yaitu sifat terbuka dan sifat tertutup. Pesantren terbuka adalah pesantren jenis terbuka untuk kalangan masyarakat sekitarnya. Tidak harus tinggal di dalam pesantren, para santri tetap bisa mengenyam pendidikan yang ada. Yang kedua adalah pesantren tertutup. Pesantren jenis ini lebih ketat dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam pesantren. Semua kegiatan yang dilakukan santri harus dengan pengawasan kiai. Yang keempat adalah pondok pesantren berdasarkan kelas-kelasnya. Berdasarkan kelas-kelasnya, pesantren dibedakan menjadi
3 kelompok, yaitu kelas kecil, menengah, dan besar. Yang pertama adalah pesantren kecil, yaitu mempunyai santri di bawah 1000 dan pengaruhnya terbatas pada tingkatan kabupaten. Yang kedua adalah pesantren menengah, mempunyai sekitar 1000 sampai dengan 2000 orang santri dan memiliki pengaruh dan menarik santri-santri dari beberapa kabupaten. Yang ketiga adalah pesantren besar, memiliki popularitas yang dapat menarik santri-santri dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Tujuan pondok pesantren: 1. Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan. 2. Mendidik siswa atau santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya pembangunan mental spiritual. 3. Mendidik siswa dan santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan masyarakat bangsa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.